Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anes Rido Revanda, NPM 247541110. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari video pertemuan 1. Yang pertama itu ada pengertian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini yang dimiliki oleh suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya akan mengakibatkan arus kas sumber daya ekonomi dari entitas tersebut. Yang kedua, ada karakteristik atau kriteria liabilitas. Yang pertama itu ada kewajiban kini. Perusahaan memiliki kewajiban saat ini yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, timbul dari peristiwa masa lalu, yaitu kewajiban tersebut muncul karena transaksi atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Yang tiga, menyebabkan arus keluar sumber daya, yang artinya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya ekonomi seperti kas, aset, dan jasa. Selanjutnya, pengertian liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasional perusahaan. Yang kedua, karakteristik liabilitas jangka pendek, yaitu yang pertama ada jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada diselesaikan menggunakan aset lancar. Yang ketiga terjadi dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Yang ketiga ada jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada utang usaha atau account payable. Utang yang timbul karena pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok. Yang kedua, wesel bayar jangka pendek atau notes payable. Utang yang disertai surat perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Biasanya terjadi pada pinjaman bank, pinjaman jangka pendek. Selanjutnya yang ketiga, utang gaji atau salaries payable. Kewajiban perusahaan untuk membayar gaji atau upah karyawan yang sudah menjadi hak mereka tetapi belum dibayar. Selanjutnya yang keempat, utang pajak atau tax payable. Kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemerintah, contohnya PPh, PPN, dan pajak lainnya. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang sudah diterima kasnya tetapi jasa atau barang belum diberikan kepada pelanggan. Contohnya uang muka pelanggan, pembayaran pelanggan. Yang keempat, pentingnya liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek penting karena menunjukkan satu, kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua, tingkat likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga, kondisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Selanjutnya dari video yang ketiga, ada pengertian liabilitas berbunga. Liabilitas berbunga adalah kewajiban perusahaan yang menimbulkan beban bunga secara adanya pinjaman dari pihak lain. Contohnya itu pinjaman bank, wesel bayar berbunga, dan obligasi. Selanjutnya yang kedua, karakteristik liabilitas berbunga. Yang pertama itu terdapat pokok utang yang harus dibayar kembali. Yang kedua, terdapat tingkat bunga yang disepakati. Yang ketiga, memiliki jangka waktu pembayaran tertentu. Yang keempat, menimbulkan beban bunga yang dapat dicatat dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada komponen dalam liabilitas berbunga. Yang pertama ada pokok pinjaman, jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga itu adalah persentase bunga yang harus dibayar atas pinjaman tersebut. Yang ketiga ada periode pinjaman. Periode pinjaman ini adalah jangka waktu pinjaman yang
telah disepakati oleh perusahaan dan perusahaan kepada peminjam. Selanjutnya ada pengertian utang operasional, yaitu utang operasional adalah kewajiban perusahaan yang muncul dari kegiatan operasional sehari-hari, dari biasanya termasuk liabilitas jangka pendek karena harus dibayar dalam waktu dekat. Contoh untuk operasionalnya antara lain yaitu yang pertama adalah utang usaha, yaitu utang kepada pemasok akibat pembelian barang atau bahan secara kredit. Utang gaji atau upah, yaitu kewajiban perusahaan pada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan tetapi belum dibayar. Selanjutnya yang tiga, utang pajak yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Utang beban seperti utang listrik, air, atau biaya lainnya. Selanjutnya ada utang imbalan kerja. Utang imbalan kerja adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan yang timbul karena jasa atau pekerjaan yang telah diberikan oleh karyawan tetapi pembayaran belum dilakukan. Contoh utang imbalan kerja yaitu yang pertama utang gaji atau utang upah, yang kedua utang bonus, yang ketiga utang tanggung jawab karyawan, yang keempat imbalan pasca kerja seperti pensiun. Dalam akuntansi, imbalan kerja diakui sebagai liabilitas karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar hak karyawan di masa yang akan datang.